Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini umur 12, besok 13 hari. Ini fase ini nih, di umur segini kita mulai adaptasikan. Central heaternya mati, jadi cuma hidupkan gas soleknya aja. Nah itu kendalanya. Kemarin kan enak main blower gede. Tujuannya, oh ya, saya sedikit informasikan dulu. Kita kalau pemanasnya cukuplah aman gitu ya. Biasanya saya main agak gedein, tapi dengan gedein blower ya, maksudnya banyakin atau nambah volume udaranya, dengan tujuan supaya kerataan udara di depan dan di belakang itu sama gitu, sama bagusnya, sama segernya dari depan ke belakang. Nah, cuma kalau model teknik seperti itu yang dipakai, pemanasnya harus kuat. Itu satu. Kedua, kita mesti cek, aku mesti punya dua sensor. Bukan mesti cek, kita harus punya dua sensor, yaitu di depan dan di belakang. Nah, itu nanti tujuannya untuk mengecek kerataan suhunya antara bagian depan sama bagian belakang. Ya, kalau mau main seperti itu, seperti saya. Jadi itu di awal tuh kita kejar supaya bobot depan dan belakang itu rata. Ya, itu caranya dengan cara seperti itu. Sesegar mungkin di belakang, tapi di depan jangan sampai tekor panasnya. Nah, dua, patokan ketiganya adalah gap suhunya. Perbedaan suhu antara depan sama belakang tuh jangan terlalu jauh. Jangan, ya usahakan ya masih koma lah bedanya. Belum sampai 1-2 derajat ya, satu masih aman sih. 1-2 derajat tuh masih aman. Nah, kalau itu sudah dilakukan gitu, kita ngejar kerataan dengan di depan, si bobot di belakang, itu tujuannya adalah, ini masa-masa kayak gini, ini masa-masa sekarang kan pemanas sudah mulai dikurangin, udah mau masuk ke 15 hari. Masuk ke 15 hari itu berarti mau lepas pemanas. Nah, sebelum pemanasnya benar-benar dilepas, berarti kan kita mulai turun dulu tuh, adaptasi, dikurangin dulu, dikurangin. Nah, pada saat kurang mengurang inilah problem sebenarnya. Jadi kemarin mah enak gitu kan, pemanasnya siap tempur. Sekarang mau nggak mau harus kita kurangin, harus kita adaptasikan, harus kita biasakan dia merasakan agak-agak dingin sedikit, tapi tetap jaga kerataan, tetap ya memang nggak terlalu nyebar, tapi ya lumayan lah. Itu satu. Cuma nih kalau misalkan sering kali settingan udaranya terlalu limit. Nah, itu masalahnya kalau di proses adaptasi kayak gini. Kita mau main blower kayak kemarin mah enak gitu. Nah, itu kendalanya sering kali jadi pengap, karena kan kita berusaha mengecilkan blowernya. Itu yang bahaya di situ. Dan settingan kayak gitu biasanya yang jadi korban pertama itu sekatan belakang. Nah, itu alasannya kenapa di fase-fase pertamanya nih kita jaga benar di bagian belakang ini, jangan sampai kurang. Ya itu di awalnya kita kasih dulu gitu. Nah, sekarang ini kan masa-masa adaptasi, jadi agak-agak pengap dikit. Nah, tapi kalau kita mau ngecek itu masih aman atau enggak, ya tentunya kita masuk terasa pengap atau enggak. Yang kedua di mata tuh, kalau misalkan sampai ada rasa pedih di mata, bukan di hidung lagi, di mata. Kalau hidung kan kadang-kadang nggak kecium ya, kalau udah terbiasa. Di mata pedih,
Nah itu berarti udah kurang aman. Biasanya bobot yang di belakang tuh kalah, nanti mulai ketinggalan jauh seperti itu. Yang kedua, cara mengetahuinya si pengap atau enggak itu, biasanya kalau kita emang dibikin pengap banget, suhunya tuh enak gitu naiknya di depan itu ya. Sekarang kayak umur 12, ya perbedaan suhunya bisa beda sih di beberapa tempat. Cuma kalau settingan itu terlalu ngirit, itu biasanya ya gampang suhu tercapainya gitu tuh, jadi nggak terlalu ngedrop. Tapi kalau masih blowernya kencang, masih terlalu kekencengan, biasanya ngedrop juga jauh dan kedinginannya agak parah. Nah, berhubung ini masa adaptasi, kita cari tengah-tengahnya aja. Tidak terlalu nyebar ayamnya, tapi juga tidak terlalu kedinginannya. Kayak ini nih barusan dari awal video kan saya masuk sambil giring nih, sambil supaya ayamnya nyebar, dibantu sama menggiring. Ya itu patokan amannya kayak gitulah. Soalnya kalau misalkan kita bikin pengen nyebar banget gitu dalam kondisi pemanas dikurangin, di umur-umur segini mah sudah pasti itu harus main limit banget udaranya, dan itu lu bahaya lah kalau sampai terlalu digituin mah gitu tuh. Ya udah tuh, ambil jalan tengahnya aja, itu yang patokan yang barusan saya sampaikan. Terus kalau di tempat yang dataran rendah kayak di sini ini, kita bisa lihat patokan lain itu dari sekam, karena kan daerahnya lumayan panas, lumayan kering. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sekamnya cepat basahnya drastis, ya itu tandanya memang terlalu limit mainan anginnya. Cuma ini nggak berlaku ya untuk di daerah-daerah yang agak dingin, karena ya setelan blower kencang pun nggak susah susah keringnya gitu kalau untuk di daerah-daerah yang dingin. Jadi di fase beberapa hari ini ya mulai kita agak-agak kurang pemanas ini, memang agak sedikit rentan dan ngeri-ngeri sedap juga gitu, jangan sampai meleset. Suplemen tambahan ya, kalau misalkan dalam fase adaptasi seperti ini ya sudah pasti vitamin harus masuk, karena itu yang menopang supaya si ayam-ayam ini tidak terlalu stres karena perubahan settingan. Udah cuma itu aja. Biasanya kalau misalkan kandangnya punya histori koksi, ini setelah beres masa-masa adaptasi seperti inilah, mungkin nanti masuk umur 16-17, maksimalnya di 20, masuk lagi anti koksinya. Banyak obatnya, boleh pakai mana aja, yang penting pencegahan. Jangan sampai di umur 25 baru masuk, biasanya udah repot sih kalau udah segede gitu. Ya kiranya itu aja lah, ini teknik buat masa-masa adaptasinya buat teman-teman yang masih baru ternak di dunia ayam. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan agak kedinginan di depannya tuh, ngumpul dikit-dikit, ngumpul di depan, tapi di belakangnya tadi kan bagus. Ya memang kayak gini kalau lagi masa adaptasi, yaitu pentingnya punya data harian lengkap supaya masih tetap terpantau kondisinya.